Interfase terjadi persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Dalam tahap ini, kromosom tidak terikat karena masih dalam bentuk kromatin. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom. Setiap sentrosom mengandung sepasang sentriol. Fase G1, pertumbuhan dan perkembangan sel, ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintesis bahan yang digunakan pada fases. Fases atau sintesis, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Fase G2, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir, persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Profase, sentrosom mengalami replikasi. Mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Lama-kelamaan, mikrotubulus membentuk benang spindel. Benang kromatin membentuk kromosom. Metafase, nukleus dan membran inti sel tidak terlihat. Pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Bisa dihitung dengan tepat dan juga bisa diamati dengan jelas. Anafase, pemisahan kromatid dari bagian sentromer. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis adalah fase pembelahan sitoplasma, organel, dan membran seluler yang nantinya akan menghasilkan dua sel disebut sel anak. Telofase, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk. Kromosom juga berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis selesai. Sel telah membelah menghasilkan dua sel anak dengan kromosom 2N diploid.